Berikan pernyataan soal informasi transaksi janggal yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD serta Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK. Menurut Sri Mulyani, sebuah surat dari PPATK sudah ditindaklanjuti. Pernyataan Sri Mulyani untuk meluruskan pernyataan bahwa selama ini tidak ada tindak lanjut dari laporan yang diberikan PPATK. Kami akan laporkan pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani ini di Kabar Petang, juga perkembangan terkini dari erupsi Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah. Saya Sira Safira dan Andromeda Mercury, Anda menyaksikan Kabar Petang. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran pada... Lalu bagaimana dengan pantauan terbaru mengenai Gunung Merapi? Ada rekan kami Edi Surya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mencabut perlindungan terhadap narapidana Richard Eliezer atau Baradae karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara kuasa hukum Eliezer, Roni Talapesi, mengaku kliennya sudah mengantongi izin dari sejumlah pihak termasuk LPSK untuk melakukan sesi wawancara dengan stasiun televisi swasta. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyebutkan tidak perlu reaksi berlebihan atas wawancara yang dilakukan Eliezer. Ia juga berharap tidak perlu ada ego sektoral dan pentingnya saling koordinasi dalam hal ini. Berikut pernyataan Menkumham Yasona Lawli. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saling silang pendapat soal transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Direktorat Jenderal Pajak dan Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan panen raya padi 1 juta hektar di Ngawi, Jawa Timur. Presiden minta kepala daerah untuk menstabilkan harga gabah dan beras. Sebelumnya, Joko Widodo membagikan sertifikat tanah kepada warga Blora, Jawa Tengah di lokasi yang penuh dengan lumpur. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan hingga saat ini belum mengetahui dari mana asal angka fantastis yakni transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan seperti yang disebutkan Menko Polhukam Mahfud MD. Sri Mulyani pun meminta PPATK menyampaikan langsung atas nilai transaksi 300 triliun rupiah tersebut kepada publik untuk bisa menjadi bukti hukum. Pemirsa, baliho atau spanduk bakal calon presiden dan calon wakil presiden mulai bertebaran. Para pendukung bakal calon presiden terus berkeliling daerah mempromosikan jagoan mereka agar maju dalam pemilu presiden tahun 2024. Di Madiun, jaringan relawan nasional menggelar deklarasi mendukung Anies sebagai calon presiden mendatang. Sementara itu, relawan santri dukung Ganjar menggelar kegiatan untuk memperkenalkan sosok capres yang didukungnya. Penggemar girl group asal Korea Selatan Blackpink mulai mendatangi kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Informasi selengkapnya kami hadir. Pesinetron Amar Zoni bersama 2 rekannya diamankan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dengan barang bukti 1,1 gram lebih narkotika jenis sabu. Amar Zoni diamankan di rumahnya di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polsek Sektor Palmera menggerebek Kampung Kiapang atau ini. Pemirsa, penggemar girl group asal Korea Selatan Blackpink mulai mendatangi kawasan Stadion Utama. Lalu bagaimana suasana jelang konser grup Korea Blackpink? Ada rekan kami Elva Bayu yang akan mengabarkan kepada Anda langsung dari kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Elva Rizka, bagaimana dengan antusias para penonton konser Blackpink yang sudah hadir sore hari ini? Bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas di sekitar GBK? Karena kita tahu banyak sekali penggemar Blackpink yang sudah siap-siap menonton. Baik, nampaknya Elva Rizka belum bisa dihubungi kembali karena sudah mempersiapkan juga untuk menonton Blackpink. Pemirsa, konser Deep Purple di Solo, Jawa Tengah diwarnai kejutan dengan tampilnya Raja Dangdut. Pemirsa, jelang Ramadan, harga bahan pangan di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga komoditas yang signifikan terjadi pada ayam potong, telur ayam, dan cabai rawit merah. Gunung Merapi kembali luncurkan awan panas guguran pada Sabtu siang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Seorang pria di Bekasi, Jawa Barat membunuh 2 wanita dan jasadnya dicor di sebuah rumah kontrakan. Di Ngawi, Jawa Timur, seorang ibu memartil suaminya hingga tewas. Beberapa pekan terakhir, kasus-kasus kejahatan semakin sadis. Kenapa kekerasan semakin dijadikan jalan keluar? Berikut laporan utama kejahatan dan kriminalitas yang kian sadis.